Halo Sob Wasmandum, video ini akan menjelaskan alur kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang biasa disingkat audit PKKN. Apa itu audit PKKN? Audit PKKN adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti bersama penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Berdasarkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor 2 Tahun 2024, ada 5 tahapan audit PKKN yang harus dilakukan. Pengembangan informasi awal, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut. Tahap yang pertama dalam audit PKKN adalah pengembangan informasi awal. Audit PKKN dimulai dengan penyidik mengajukan surat permintaan audit PKKN kepada BPKP. Setelah menerima surat tersebut, bidang investigasi akan membuat surat undangan ekspos dan mengundang penyidik untuk bertukar informasi. Ekspos adalah pertemuan awal untuk memaparkan materi kasus, menyajikan fakta, dan berdiskusi bersama auditor, guna menyimpulkan apakah audit PKKN dapat dipenuhi. Hasil ekspos dirangkum dalam risalah ekspos, yang memuat dasar pelaksanaan ekspos, informasi umum, ikhtisar materi ekspos, pembahasan, dan simpulan, yang memuat indikasi nilai kerugian keuangan negara, bukti tambahan, terpenuhi, atau tidaknya kriteria substantif. Kriteria audit PKKN dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria kesesuaian dengan kebijakan pengawasan, kriteria kepatuhan terhadap SAIPI, kriteria administratif, dan kriteria substantif. Dalam kriteria kesesuaian dengan kebijakan pengawasan, audit PKKN hanya dilakukan untuk kegiatan yang sesuai dengan kebijakan pengawasan BPKP. Kriteria kepatuhan terhadap SAIPI tidak mengganggu independensi BPKP. Auditor memiliki kecakapan yang memadai. Kriteria administratif. Lingkup kegiatan menyangkut keuangan negara dan nilai kerugian bisa diperkirakan. Penyimpangan dan kerugian sudah jelas menurut penyidik. Hubungan sebab akibat antara penyimpangan dan kerugian teridentifikasi. Bukti pendukung yang cukup telah tersedia dari penyidik. Kriteria substantif. Ada permintaan tertulis dari pimpinan instansi penyidik. Kasus sudah pada tahap penyidikan. BPK atau API lainnya belum melakukan audit investigatif dan audit PKKN atas kasus dengan ruang lingkup yang sama. Hasil dari pengembangan informasi awal dituangkan dalam lembar uji checklist audit PKKN. Proses dan pengembangan informasi awal dituangkan dalam laporan hasil telaah, yang diawali dengan dasar penugasan, sasaran dan ruang lingkup, hasil pengembangan informasi awal, simpulan dan usulan tindak lanjut, serta memuat lampiran. Setelah melakukan pengembangan informasi awal, tahap selanjutnya adalah perencanaan penugasan. Apa yang perlu direncanakan? Penentuan tim audit, penyusunan program kerja audit, penyiapan dokumen penugasan, yaitu surat tugas audit PKKN. Tahap ketiga dari audit PKKN adalah tahap pelaksanaan penugasan. Auditor mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bukti untuk mencapai tujuan audit PKKN. Jika perlu klarifikasi dengan pihak tertentu, auditor akan didampingi oleh penyidik. Tenaga ahli juga bisa dilibatkan bila dibutuhkan. Semua aktivitas dituangkan dalam kertas kerja audit. Setelah bukti dikumpulkan dan dianalisis, dilakukan ekspos internal auditor bidang investigasi untuk menilai apakah prosedur tambahan masih dibutuhkan. Tahapan selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil penugasan. Tim audit akan menyusun draft laporan yang dalam bentuk notisi hasil audit PKKN dengan format dasar penugasan, ruang lingkup penugasan, hambatan penugasan, pengungkapan fakta dan proses kejadian,
Data dan bukti-bukti yang diperoleh. Metode penghitungan kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Setelah notisi audit telah direview oleh pimpinan unit kerja, selanjutnya, notisi audit PKKN ini akan dikomunikasikan melalui ekspos akhir yang dihadiri oleh penyidik. Hasil dari audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara. Setelah notisi audit PKKN tersebut telah disepakati oleh instansi penyidik, laporan hasil audit PKKN dapat diterbitkan. Laporan hasil audit PKKN disusun dengan format sebagai berikut. Tahapan terakhir dalam audit PKKN adalah pemantauan tindak lanjut. Tindak lanjut atas laporan hasil audit PKKN dapat berupa permintaan ahli oleh penyidik yang ditindaklanjuti dengan penugasan auditor dalam pemberian keterangan ahli, baik di hadapan penyidik maupun di persidangan. Itulah 5 tahapan audit PKKN yang dilaksanakan oleh tim audit BPKP. Melalui proses ini, BPKP turut memastikan keuangan negara digunakan secara akuntabel dan mendukung penegakan hukum secara profesional dan transparan.